Selamat pagi sedulur. Kali ini saya hanya akan berbagi pengalaman ya. Sharing info saja mengenai peredam yang saya gunakan pada unit senapan PCP yang saya miliki. Ini peredam-peredam saya yang saya punya, ada 5 buah. Ini peredam murah meriah semua, harganya di bawah 100.000, bahkan yang paling banyak di bawah 50.000 ya. Ini peredam murah, tapi ini tidak asli. Ini sudah saya upgrade, sudah saya modifikasi, sudah saya oprek sehingga kualitas tingkat peredamannya terhadap suara yang keluar dari senapan itu jauh lebih baik daripada aslinya. Ini kita ada satu peredam yang nganggur, jangan kita jadikan contoh untuk proses modifikasi atau upgrade ya, atau saya akan oprek agar kualitasnya jadi lebih baik daripada peredam bawaan pabrik. Ini peredam murah meriah, harganya cuma 20-30.000 di online shop. Kenapa peredam murah meriah seperti ini kualitas tingkat peredaman suaranya itu kurang baik atau kurang senyap? Itu karena peredam-peredam sejenis ini biasanya itu sekat atau ruang di dalam tabung peredam ini itu cuma dua ruang dan 1 cincin. Maksimal biasanya itu hanya ada 3 ruang dan 2 cincin. Jadi itu yang menyebabkan mengapa kualitas peredam murah meriah yang dijual umum di pasaran itu tingkat kesenyapannya masih kurang baik. Nah, nanti akan saya upgrade, saya modifikasi, saya oprek peredam murah meriah ini menjadi lebih baik kualitasnya. Tapi saya tidak sekedar ngoprek saja, ada ilmunya. Jadi saya menganut mekanisme atau sistem kerja dari peredam yang digunakan pada senapan api. Jadi pada peredam yang digunakan pada senapan api itu selain bahannya terbuat dari logam ya, logam kuat, kemudian yang kedua itu struktur di dalam tabung peredam itu mereka terbagi dari banyak ruang atau banyak sekat. Jadi fungsi ruang atau sekat tersebut adalah untuk meredam suara yang keluar dari ujung laras saat peluru ditembakkan. Semakin banyak ruang, semakin banyak sekat, itu suara yang diredam juga akan semakin baik. Sehingga saat peluru keluar dari ujung peredam, itu suaranya sudah seminimal mungkin. Apa saja bahan dan peralatan yang dibutuhkan untuk upgrade atau modifikasi atau mengoprek peredam yang akan kita gunakan? Yang pertama bahannya adalah ini. Ini adalah corong peredam. Inilah jantung atau inti dari proses modifikasi atau upgrade dari peredam yang akan kita gunakan. Ini corong peredam, bahannya terbuat dari plastik tebal dan keras ya.
Ini bisa didapatkan di toko online. Harganya itu sekitar 15.000 untuk satu set isi 5 buah ini. Ini kebetulan yang saya gunakan adalah corong peredam yang diameter OD22 untuk dipasangkan pada peredam yang OD25. Kemudian peralatan yang lain adalah lilin untuk membakar nanti, kemudian paku kecil gunanya untuk menusuk, melubangi dinding-dinding dari corong peredam. Kemudian ada tang untuk memegang nanti pakunya, karet gelang untuk menguatkan nanti di sini mengikat paku. Kemudian cutter, ini fungsinya nanti untuk membersihkan dinding corong yang sudah kita lubangi. Ada gunting, fungsinya nanti untuk memotong glass wool untuk melapisi nanti dinding peredam, dinding corong di bagian luar. Kemudian spidol ini untuk menandai diameter yang harus nanti kita potong, kalau memang harus ada yang kita potong. Kemudian obeng ini kita gunakan bonggolnya nanti untuk mendorong bagian dalam atau isi dari peredam. Kemudian ini gergaji besi untuk memotong nanti kalau memang harus ada yang dipotong corong peredamnya. Dan terakhir adalah kikir fungsinya untuk menghaluskan nanti bagian-bagian di sisi yang harus kita haluskan supaya rata ya. Oke, langkah pertama kita buka peredamnya dulu. Ini peredam Murmer yang banyak dijual di pasaran, mereknya macam-macam ya, tergantung dari sellernya, penjualnya. Ini harganya cuma 20-30.000 di toko online. Oke, ini isinya bahan aluminium natural ya. Bagian depan kita lepas, bagian belakang kita lepas. Ini isinya pipa saringan atau pipa berongga ya, yang dilapisi dengan glass wool. Ini sih standar dari peredam yang biasanya dijual umum. Depan belakang kita keluarkan isinya. Bagian satu ini ringnya atau cincinnya, ini bagian kedua. Jadi konstruksinya seperti ini konstruksi standar ya, yang ada di peredam-peredam umum yang dijual di pasaran. Hanya ada 2 ruang. Ini untuk meredam suaranya. Jadi kenapa suara yang dihasilkan itu jadi kurang senyap atau kurang baik. Ini kita singkirkan. Kosong, tidak ada lagi. Kemudian langkah berikutnya kita lepas dulu corongnya, ada 5 buah. Kita siapkan lilinnya. Saya ambil korek dulu. Oke, kita siapkan
stang beserta paku kecil dan juga karet sebagai pengikatnya. Nah, kita ikat di bagian belakangnya supaya kuat ya. Oke, sudah kuat. Posisinya seperti ini. Kita taruh dulu. Kemudian kita memperlancar corong peredam ini agar lancar keluar masuk ke dalam peredamnya. Ini biasanya kalau masih baru agak sulit, dia harus diputar-putar dulu. Kurangi sudutnya biar bisa masuk ke dalam tabung peredam. Kita putar-putar seperti ini. Singkirkan dulu. Ya, sampai dia lancar bisa masuk ke dalam peredamnya. Kita putar-putar, kita gesek-gesek terus sampai dia agak lancar masuk ke dalam. Bagian depan sudah selesai, kemudian bagian belakangnya juga kita. Nah, ini bagian belakang sudah masuk ya, sudah lancar. Ini juga sudah masuk. Kita lakukan untuk corong peredam yang lain, semuanya kita lakukan hal yang sama agar semuanya bisa masuk ke dalam tabung peredam. Setelah semua corong selesai kita gosok, kemudian kita masukkan ke dalam peredam. Kita akan mengukur berapa banyak corong yang akan kita gunakan. Masukkan satu persatu. Kita dorong sampai mentok, sampai ke ujung. Corong kedua. Corong ketiga. Corong keempat. Terakhir corong kelima. Ya, ini masih ada sisa ya. Ini harus kita potong di ujung corongnya supaya masuk semua dan bisa kita tutup di bagian belakangnya. Kita ukur, bisa menggunakan jangka sorong atau menggunakan penggaris kecil ya. Ukur kedalamannya. Ya, sekitar 20. Ini kita ukur dari ujung sini biar nanti kita garis menggunakan spidol. Oke. Ini kita garis mutar.
Oke, lalu ini kita potong menggunakan gergaji besi. Potong memutar dengan rata ya. Selesai kita potong, lalu kita rapikan bekas potongan ini menggunakan kikir. Pinggirnya kita rapikan menggunakan cutter. Bagian-bagian yang tidak pakai harus kita buang. Bagian dalam juga kita bersihkan juga. Ini luar dalam harus benar-benar rapi. Saat nanti kita pasang langsung pas ya. Oke, sudah rapi. Sekelilingnya sudah kita bersihkan, kita rapikan menggunakan cutter. Langkah berikutnya adalah kita keluarkan corong-corong yang sudah kita masukkan tadi, sudah kita ukur di dalam peredam ya. Kita dorong keluar menggunakan bonggol dari obeng. Oke, sudah kita singkirkan. Langkah berikutnya kita siapkan tadi lilin untuk membakar besi yang akan kita gunakan untuk melubangi corong. Oke, ini kita panaskan. Ini sudah ada lubang bawaan dari pabrik ya. Ini lubangnya tapi cuma 4 buah. Ini masih kurang. Ini harus kita lubangi semua dinding corong secara merata, sehingga angin yang keluar dari ujung laras itu bisa tersebar merata baik di dalam bagian corong maupun di luar corong yang berbatasan dengan dinding peredam. Oke, kita lubangi sampai panas besinya, baru kita bolongi semua dinding peredam, dinding corong. Kita lubangi secara merata ya semua dinding, semua bagian dinding corongnya. Satu, dua, tiga, empat, bagian atasnya juga kita lubangi, pokoknya rata semua bagian dinding corong. Agar lebih cepat juga bisa kita gunakan solder lebih cepat membolongi untuk proses melubangi seluruh dinding corong yang kita gunakan. Setelah seluruh dinding corong selesai kita lubangi dengan rata,
Lalu kita bersihkan sisa-sisa kerak bekas proses melubangi tadi menggunakan cutter. Kita bersihkan semua kerak-keraknya. Dengan rata. Oke, jika sudah, ini kita lakukan kepada semua corong yang ada yang akan kita gunakan. Ini baru 1, 4 lagi nanti kita proses, kita lubangi, kemudian kita bersihkan seperti ini. Oke, setelah selesai kita lubangi seluruh corong. Ini kebetulan sudah ada 1 set yang sudah jadi ya. Kemudian kita ambil glass wool bekas yang dari bawaan pabrik ya. Ini glass woolnya kita potong sekitar 1,5 cm. Kita potong sebanyak 5 buah sesuai dengan jumlah corong yang kita gunakan, ukuran 1 sampai 1,5 cm. Ini nanti akan kita lilitkan di pangkal corong, gunanya untuk meredam suara yang masuk ke dalam corong. Oke, 5 buah. Pasang 1 di sini, melilit, dipres saja, nggak apa-apa. Masukkan ke dalam peredam. Dorong sampai mentok ke ujung. 1, yang kedua. Lagi sampai mentok. 3, dorong lagi sampai mentok. 4, terakhir ke-5. Ya, sudah masuk semua bagian. Ini bagian belakang, ini bagian depannya. Posisi corongnya itu menghadap ke depan ya, ke depan
peredam. Kita tutup. Belakangnya juga kita tutup. Ya, itu hasilnya sudah selesai. Inilah proses upgrade atau modifikasi atau ngoprek peredam standar bawaan pabrik, peredam murah meriah yang banyak dijual di pasaran. Kita tingkatkan kualitasnya. Nah, kita perbaiki tingkat kesenyapan dari peredam ini dengan menggunakan corong peredam. Silahkan dicoba dan dibuktikan sendiri. Kualitasnya, tingkat kesenyapan suaranya tidak kalah dengan peredam-peredam Sultan seperti Doni FL, Ging Class maupun Hogan Tridan. Terima kasih sedulur yang sudah menonton. Mudah-mudahan bisa menghibur dan memberikan sedikit wawasan. Jangan lupa subscribe-nya.